Cek suara, cek monitor. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya, saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan pada saya sehingga pada malam hari ini saya bisa membuat video yang insya Allah nanti akan menjelaskan bagaimana konsep ilman untuk diterapkan di dunia pendidikan gitu insya Allah ya. Tapi sebelum itu teman-teman perkenalkan diri, izin memperkenalkan diri, nama saya Gion teman-teman semuanya. Nama lengkap saya adalah Margiono. Nama saya ini memiliki sebuah pesan terutama buat pribadi saya sendiri gitu ya. Dalam bahasa Jawa itu artinya margi itu artinya jalan dan ono itu adalah artinya ada gitu ya. Jadi Margiono itu dapat diartikan sebagai tanda kutip ada jalan gitu ya. Seolah-olah seakan-akan gitu ya, orang tua saya itu ingin memberikan pesan kepada saya bahwa setiap cita-cita besar, setiap harapan besar, setiap mimpi-mimpi besar, rencana besar gitu ya, itu insya Allah akan menemukan jalannya sendiri gitu. Oke, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang pada teman-teman, Bapak Ibu guru, Ustadz Ustadzah, pengajar dan mungkin para pemangku kebijakan di dunia pendidikan gitu ya, di bidang pendidikan ataupun siapapun Anda yang menonton video ini gitu. Di video ini teman-teman semua saya ingin memperkenalkan sebuah metode pembelajaran dari konsep ilman teman-teman semua. Yang insya Allah kalau kita terapkan di dalam dunia pendidikan kita saat ini, maka akan lebih efektif dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran di lembaga sekolah ataupun pesantren dan lain-lain gitu ya. Dan insya Allah juga akan memberikan manfaat atau dampak positif kepada para guru, para santri, murid gitu ya, dan bahkan pada orang tua wali gitu ya, insya Allah ke depan seperti itu. Oke, tapi sebelum ke arah sana teman-teman semuanya, saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk membayangkan, merasakan fenomena yang terjadi di Indonesia berikut ini gitu ya. Teman-teman semua, saya ingin menyampaikan sebuah berita gitu ya. Ada sebuah portal online, berita online gitu ya, yang dimuat di eh, web resminya UGM gitu ya, Universitas Gadjah Mada. Ternyata di sana saya menggarisbawahi bahwa dari 4 siswa itu terdapat 1 siswa yang mengalami stres akademik, teman-teman. Jadi ini Masya Allah luar biasa ya, fenomena yang luar biasa. Ternyata banyak sekali siswa-siswa kita, anak-anak SD, SMP, SMA itu mengalami stres akademik yang tinggi gitu. Ini faktornya apa penyebabnya apa gitu, banyak sekali faktor yang menyebabkan gitu ya. Salah satunya dari mungkin ada tekanan dari orang tua, ada tekanan dari guru, mungkin ada kondisi lingkungan sekolah yang kurang kurang mendukung gitu ya. Mungkin ada pembulian dari teman-temannya dan lain sebagainya. Sehingga mereka mengalami stres akademik yang tinggi gitu. Salah satu faktornya yang menyebabkan teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, itu adalah gaya belajarnya yang tidak tepat gitu. Jadi mereka itu merasa gaya belajarnya itu bukan bukan saya banget, bukan gue banget gitu ya. Jadi akhirnya mereka terpaksa mengikuti arus pembelajaran yang ada di sekolah mereka masing-masing, tempat belajar mereka masing-masing gitu ya. Padahal metode yang diterapkan belum tentu pas, belum tentu cocok dengan yang diinginkan oleh siswa-siswa itu. Dan fenomena ini teman-teman semua, ini sebenarnya sangat memprihatinkan bagi saya ya, bagi saya pribadi itu sangat memprihatinkan. Kenapa ini bisa terjadi seperti ini gitu. Dan satu lagi Bapak Ibu teman-teman semuanya, data penelitian atau data riset itu menunjukkan bahwa 87% mahasiswa di Indonesia itu merasa salah jurusan. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu ya, Masya Allah. Mereka itu berawal dari mereka itu sebenarnya tidak punya jati diri, bukan tidak punya ya, dan bukan mereka itu apa ya, tidak memegang jati dirinya mereka masing-masing gitu. Jadi mereka itu memilih jurusan ketika mau masuk ke perguruan tinggi, mereka itu memilih jurusannya karena ikut-ikutan teman.
karena faktor mungkin tren, oh di sana itu di jurusan A misalkan enak nih seperti ini dan lain sebagainya. Akhirnya mereka masuk ke sana dan terperangkap di sana. Akhirnya merasa salah jurusan gitu. Akibatnya potensi siswa atau potensi mahasiswa tersebut itu terpendam atau terkubur teman-teman semuanya, karena dengan metode pembelajaran atau dengan metode cara gaya belajar pengajarnya mereka itu tidak sesuai dengan sakilah atau pembawaannya mereka masing-masing gitu, dan akhirnya menyebabkan apa, kebingungan setelah mereka lulus dari kuliah gitu ya, selesai dari dunia pendidikan formalnya, mereka kebingungan akan menentukan karir setelah lulus, mereka bingung akan bekerja apa dan lain sebagainya. Kalau misalkan mengambil apa namanya jurusan A, bekerjanya harusnya di bidang B, itu ternyata banyak yang yang melenceng gitu, dan ada data riset yang saya belum tahu persis gitu ya, ternyata itu ada penelitiannya, ada risetnya gitu, tapi angka pastinya saya belum belum bisa memastikan di sini. Ternyata orang mahasiswa yang sudah lulus itu mereka bekerja, dan ternyata berapa persen gitu ya dari mereka itu bekerja berkarir yang tidak sesuai dengan jurusan yang mereka ambil pada waktu di bangku perkuliahan, dan itu ada risetnya. Dan itu masya Allah, fenomena inilah yang terjadi di Indonesia saat ini teman-teman semuanya. Jadi saya mengajak teman-teman semuanya untuk sadar, untuk empati ya dengan kondisi ini, apa ya, bagaimana kita bisa memperbaiki ini semuanya gitu. Belum lagi faktor dari dunia teknologi saat ini teman-teman semua ya, dunia semakin canggih, tapi banyak generasi muda yang kehilangan arah. Inilah yang terjadi di Indonesia saat ini. Apalagi gempuran berbagai macam media sosial yang mereka setiap hari genggam di tangannya gitu ya. Setiap hari mereka, bahkan bukan hanya setiap hari, setiap jam, setiap menit, bahkan mereka bisa mengakses itu. Gitu ya. Apalagi sekarang dunia AI, di berbagai lini kehidupan kita itu sudah sangat erat hubungannya dengan teknologi yang sangat modern ini, sangat canggih ini, AI gitu. Jadi sudah sangat berdampingan dengan kita semuanya gitu Bapak Ibu semuanya. Nah, pertanyaannya sekarang eh, bagaimana caranya gitu kan? Bagaimana caranya agar generasi emas, generasi para pelajar kita khususnya di Indonesia ini kembali mendapatkan jati dirinya gitu ya, mendapatkan jati dirinya itu bagaimana gitu kan? Terus bagaimana supaya mereka itu kembali memegang arah tujuan atau navigasi sesuai dengan kekuatan atau kelebihannya masing-masing gitu loh, supaya tidak terombang-ambing atau tidak bingung dengan kehidupannya melangkah ke masa depan itu. Begitu teman-teman, dan inilah disinilah Ilman hadir untuk memberi memberi solusi bagi mereka, bagi siswa-siswa, mahasiswa, pelajar dan lain sebagainya gitu ya. Jadi Ilman ini ada sebuah metode untuk memetakan desain unik setiap diri siswa atau diri personal gitu ya. Itu yang akan dipetakan. Itu metode untuk memetakan mereka itu kemampuannya seperti apa dan harusnya bekerjanya melakukan sesuatu seperti apa dan lain sebagainya. Jadi menemukan kembali fitrah sakilahnya mereka masing-masing gitu ya, dan menerapkannya dalam dunia pendidikan, dunia kerja, dunia bisnis dan lain sebagainya ke depan nantinya gitu ya. Oke. Nah, terus pertanyaannya sekarang bagaimana Ilman ini bisa memetakan gitu kan? Nah, nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya, tapi saya ingin memberikan sedikit penjelasan tentang Ilman ini kepada teman-teman semuanya. Jadi Ilman ini adalah sebuah perjalanan teman-teman, sebuah perjalanan untuk kembali mengenali siapa diri kita, siapa siswi santriwan santriwati kita itu sebenarnya itu siapa sih, seperti apa fitrah sakilahnya gitu ya. Sakilah itu pembawaan ya Bapak Ibu, pembawaan atau dalam Al-Quran itu
disebutkan sakilah gitu. Nanti saya akan jelaskan mungkin di belakang, di slide-slide berikutnya nanti ada penjelasan khusus tentang sakilah gitu ya gitu. Dan ilman ini teman-teman semua, ini adalah sebuah kunci, ibaratnya itu sebuah kunci untuk membuka gerbang pemahaman kita, gerbang pengetahuan kita, pengetahuan diri kita, supaya kita lebih mengetahui siapa saya, siapa dia, siapa mereka gitu ya, dan apa perannya gitu kan. Jadi ilman ini adalah sebuah cara untuk supaya tidak ada lagi siswa yang merasa bodoh karena perbandingan yang tidak fair gitu ya. Dan sebuah cara supaya tidak tidak lagi ada angka stres akademik yang tinggi tadi yang saya sebutkan di depan tadi gitu ya. Oke teman-teman semuanya, sebelum saya masuk lebih dalam pembahasannya, sejenak teman-teman semuanya saya ingin mengajak teman-teman semua melihat logo Ilman ini teman-teman. Mungkin ada di antara Anda teman-teman semuanya yang menonton video ini bertanya gitu ya. Kenapa simbol atau logo Ilman ini terdiri 5 lingkaran yang eh, besarnya berbeda dan warnanya juga berbeda gitu ya. Besar ukuran dan warnanya berbeda gitu. Nah, saya ingin menyampaikan teman-teman semuanya untuk sebagai dasar gitu ya, sebagai dasar memahami materi yang saya sharingkan di slide-slide berikutnya. Jadi inilah dasar, disinilah kesadaran kita. Saya Ilman ini ingin menyadarkan kita kembali bahwa kita itu harus memahami, harus menyadari bahwa di dalam diri setiap manusia, di dalam diri Anda, teman-teman semuanya, di dalam diri setiap siswa gitu ya, siswa, pelajar, santriwan atau santriwati, dan mungkin anak-anak kita itu terdapat kelima unsur energi ilman ini teman-teman. Dan mereka ada yang kuat atau ada yang dominan di dalam aksi nyatanya atau eksekusi fisiknya, ada juga yang dominan di dalam cara berpikirnya yang kritis, yang detail, yang terstruktur gitu ya. Ada juga yang mereka di antara mereka itu ada yang lingkarannya itu dominan dalam bagian spiritualitasnya, dalam bidang keagamaannya, rohaninya dan lain sebagainya. Nah, seringkali konflik yang terjadi di dalam proses belajar mengajar atau transfer ilmu gitu ya, di dalam kelas maupun di dalam training, itu seringkali konflik yang terjadi di sana. Konflik yang saya maksud adalah kesulitan ya antara namanya transfer ilmunya itu ada kesulitan gitu loh. Itu biasanya disebabkan karena kita tidak memiliki empati terhadap perbedaan porsi ini teman-teman semua. Contoh kasus yang banyak banyak kita temui lah ya di lingkungan sekolahan atau lingkungan yang lain gitu ya. Itu secara tidak sadar kita sering menghakimi siswa A itu susah kalau diajak diam di dalam kelas, apalagi disuruh memperhatikan mata pelajaran yang sedang disampaikan gitu ya. Dia itu sukanya usil, gangguin teman-temannya yang lagi fokus belajar. Nah, kita sering menganggapnya atau melabeli mereka sebagai anak yang nakal gitu ya, atau anak yang susah diatur di dalam kelas dan lain sebagainya. Mungkin pernah dengar teman-teman semuanya ya, atau mungkin dulu pernah ngalamin gitu, baik sebagai pengajar, pendidik gitu ya, ataupun mungkin dulu pas waktu duduk di bangku sekolah gitu ada temannya yang seperti itu gitu. Teman-teman semua, eh, sebenarnya dia itu memang memiliki lingkaran amali yang lebih besar gitu ya. Dengan gaya belajarnya itu melalui aksi nyata, praktek langsung dan lain sebagainya. Gitu. Kalau disuruh diem dia memang nggak bisa, belajarnya bukan seperti itu gitu. Dia nggak masuk kalau untuk disuruh diem tenang gitu, malahan bingung dia gitu. Nah, salah-salah kalau misalkan kita memberikan atau membentak gitu ya, membentak anak tersebut di dalam kelas, atau kita melempar sesuatu secara fisik misalkan buku atau mungkin pulpen untuk memberi isyarat kepada dia untuk diam gitu ya. Wah, malah senang. Salah-salah kalau eh, terjadi seperti itu, malah dia justru meresponnya dengan sangat antusias gitu loh. Kita bermain fisik dia suka sekali,
bahkan mungkin dia akan meladeni dengan cara yang secara fisik yang lebih lebih ekstrim lagi gitu teman-teman semua. Padahal kalau kita tahu, kalau kita memahami sebenarnya Allah itu menghadirkan siswa-siswa atau orang-orang seperti ini gitu ya, untuk disiapkan untuk menjadi seorang komandan terdepan menghadapi segala macam tantangan dan rintangan di masa depan gitu loh Bapak Ibu. Kalau kita memahami gitu ya. Gitu. Jadi melalui ilman ini kita belajar untuk bisa berkata pada diri kita maupun orang lain gitu ya, untuk bisa mengatakan bahwa oh ternyata sekarang aku mengerti mengapa kamu itu seperti itu gitu ya. Saya itu paham sekarang, aku paham dan aku menghargai porsi unik yang sudah Allah titipkan kepada kepada kamu gitu loh. Jadi ilman itu untuk mengajak menyadari hal itu gitu teman-teman semua. Oke, karena pada dasarnya teman-teman menjadi utuh gitu ya, menjadi sebuah keberhasilan dan lain sebagainya itu bukanlah berarti semua lingkaran yang ada di dalam itu sama besarnya gitu ya. Tidak harus sama besarnya gitu. Tapi bagaimana kita bisa mampu menyelaraskan perbedaan porsi-porsi tersebut gitu loh. Untuk kesuksesan bersama, untuk saling mendukung, untuk saling melengkapi, sehingga kita itu bisa apa namanya merasakan suasana kebahagiaan dalam menjemput masa depan yang terbaik sesuai dengan fitrah atau pembawaannya yang sudah dititipkan oleh Allah ya sejak kita lahir di dunia, sudah dipersiapkan oleh Allah sejak sejak kita lahir di dunia. Itulah ilman teman-teman semuanya. Masya Allah, terasa terasa sudah mulai dalam ini ya pembahasannya. Padahal kita baru saja membahas sebuah logo loh teman-teman semua. Logo ilman gitu ya. Tapi tidak apa-apa teman-teman semuanya. Saya berusaha untuk menyampaikan untuk sharing ini dengan cara yang santai tapi tetap bermakna gitu ya. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana metode ilman ini bisa menentukan porsi-porsi tersebut kan gitu. Dan inilah yang mau saya jelaskan di slide berikutnya gitu ya. Saya ingin mengenalkan kepada teman-teman semuanya, kepada Bapak Ibu semuanya, apa sih itu ilman, metode apa sih itu ilman gitu ya. Oke, kenapa ilman bisa memetakan sebuah kesadaran seseorang, kecerdasan seseorang, bagaimana caranya dan lain sebagainya. Oke, saya lanjut di slide berikutnya. Saya jelaskan di slide ini teman-teman semua. Nah, dan inilah cara ilman bekerja mengetahui profil presisi pada seseorang, mengetahui profil presisi pada siswa-siswi Anda, teman-teman, Bapak Ibu guru dan ustadz-ustadzah gitu ya. Nah, di video kali ini saya tidak akan membahas tentang bagaimana apa landasannya metode yang dipakai ilman itu seperti apa, pengetahuan dan keilmuan yang mendasari ilman ini terwujud itu apa gitu. Tidak, karena itu akan memakan durasi yang sangat panjang kalau menjelaskan hal tersebut. Mungkin nanti di kesempatan video yang lain, insya Allah nanti akan saya buatkan untuk membahas itu semuanya gitu ya. Tapi di sini saya ingin membahas sedikit saja sepintas sebagai pemahaman dasar gitu ya. Intinya teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, ilman ini adalah hasil penelitian personal tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang membahas tentang rahasia waktu, syakilah, dan penciptaan manusia di muka bumi ini. Itu ya, itu landasannya. Dan didukung dengan hasil sains kronobiologi dari saintifik ya, saintifik. Dengan sains kronobiologi itu penelitian tersebut sudah mendapatkan penghargaan Nobel teman-teman semuanya. Jadi sangat saintifik gitu ya. Dan itulah landasan yang menyusun pondasi-pondasi yang menyusun ilman ini hadir untuk membantu kita semuanya teman-teman. Ilman itu menentukan algoritmanya atau memetakan setiap personal atau individu gitu ya. Itu membaca jejak biologis manusia pada saat dia baru lahir di dunia, pada saat pertama kali dia lahir di dunia. Itu
Itu dulu ya sebagai dasar pemahaman konsep ilman ini gitu ya. Intinya itu gitu ya. Ilman adalah menggunakan Quran dan hadis sebagai landasan utama serta sains kronobiologi yang apa namanya memberikan insight landasan keilmuannya gitu secara saintifik gitu ya untuk menemukan algoritmanya. Dan bagaimana alur algoritma ilman ini bekerja, dan inilah yang ingin saya sampaikan di slide yang ada di depan Anda semuanya teman-teman. Ini alurnya ya, membaca alurnya. Bagaimana ilman ini bekerja memberikan profil yang presisi pada seseorang gitu ya. Oke, yang pertama. Jadi ilman akan melakukan proses pengambilan data kronologis pada waktu kita lahir, dan data itu apa? Ya variabelnya adalah dari tanggal lahir dan waktu lahir gitu teman-teman semuanya. Itu sebagai input utama ilman mengolah atau memetakan, mengkalkulasi sehingga nanti akan mendapatkan profil yang presisi gitu ya. Jadi ada dua variabel input ya, yaitu data kronologis manusia itu tanggal lahir, dan yang satunya lagi waktu lahir gitu ya. Nah, bagaimana yang lupa atau tidak tahu waktu lahirnya ya harus dicari tahu gitu ya. Insya Allah nanti ketemulah dengan berbagai macam cara kita bertanya tetangga, atau mungkin yang jelas kita tanya dulu ke orang tua kita ya, kira-kira itu kita lahirnya itu kapan, di jam berapa gitu kan. Gitu. Jadi ada insya Allah ketemulah kalau kita cari gitu. Nah, setelah itu Ilman mendapatkan data itu teman-teman semuanya, nanti Ilman akan melakukan algoritmanya akan menjalankan perhitungan matematis sebagai normalisasi waktu pembagian modulo 288 teman-teman semua. Ini metode yang dipakai Ilman untuk menentukan slot energi yang ada pada waktu saat kita baru lahir gitu ya. Nah, setelah itu teman-teman, setelah dikalkulasi frekuensinya, melakukan overlay antara hasil kalkulasi tadi yang dipadukan dengan bioritme Circadian manusia. Jadi waktu dengan data biologis ritme manusia untuk pemetaan hormon, pemetaan vektor dan lain sebagainya. Di langkah ketiga itu nanti di mapping, disinkronasikan antara kalkulasi frekuensi dipadukan dengan bioritme manusia secara biologi gitu ya. Kronobiologi ini berperan untuk salah satunya mendukung di proses ini gitu ya, disinkronasi ini di dalam proses mapping ini. Setelah di data biologis masuk, nanti dikalkulasi frekuensinya, nanti disinkronasikan, dan hasilnya keluarlah profil yang presisi. Ilman akan memberitahu kita secara outputnya itu akan memberitahu analisa sakilah kita, pembawaan kita. Sakilah itu pembawaan atau mungkin bisa disebut karakter ya, karakter seseorang gitu ya, yang sesuai dengan data biologisnya, data kronologis di waktu lahir itu teman-teman semuanya. Nanti profil presisinya akan memberikan satu analisa sakilah, terus yang kedua support sistemnya. Support system itu sebuah mesin kecerdasan lah, prosesor gitulah ya, dalam diri orang tersebut, dan akan memberikan operasional sistem atau memberikan manual book itu yang sesuai dengan sakilahnya itu apa gitu ya, dan bagaimana gitu dan lain sebagainya. Begitu teman-teman semuanya ya, sebagai gambaran kenapa ya, ilman ini bisa memetakan seseorang melalui data kronologis, data lahir dan waktu lahir tersebut gitu. Nanti akan memberikan output sebuah tipe seseorang yang akan menjawab siapa saya, bagaimana saya melakukannya dan lain sebagainya. Itu. Oke, jadi yang dihasilkan ilman adalah ini teman-teman semuanya. Ilman itu sebenarnya saya sampaikan di sini ilman, ILMAN itu sebenarnya gabungan dari ibdai, laduni, ma'rufi, A-nya itu amali dan N-nya itu natiki teman-teman semuanya. Gitu ya. Jadi kalau digabung semuanya jadi ilman gitu ya. Ilman. Ilman itu kalau di bahasa Indonesia kan itu ya mungkin ilmu gitulah, pengetahuan gitu ya, ilman. Oke.
Nah, inilah 5 variabel utama, 5 tipe utama yang bisa diberikan oleh ilman dalam memapping setiap orang gitu ya, setiap individu gitu. Jadi ada 5 kelompok utama yaitu ibda'i, laduni, ma'rufi, amali, dan natiki gitu. Dan nanti di dalam setiap kelompok nanti dia itu eh, mesin kecerdasannya itu apa sih? Apakah the realis, apakah the analis, ataukah inovator, ataukah harmonizer, ataukah discerner gitu ya. Jadi ada 5 variabel yang mendampingi kesadaran tipe kesadaran setiap ilman ini gitu ya. Kalau kita tes gitu ya, kita masukkan data terus nanti ilman memberikan data, nanti keluar salah satu dari ini gitu, dari tipe-tipe ini. Mungkin Anda bisa jadi ibda'i the realis, mungkin bisa jadi ibda'i inovator, atau mungkin amali the inovator dan lain sebagainya. Dan ini tipe-tipe ini pembawaannya masing-masing gitu ya, masing-masing. Dan cara cara berkomunikasinya itu juga khas masing-masing antara ibdai the inovator, itu cara berkomunikasinya itu bagaimana yang tepat gitu ya. Cara belajarnya mereka juga masing-masing teman-teman semuanya. Kalau ibdai ibdai realis itu cara belajarnya itu harusnya begini 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 yang tepat gitu ya. Dan inilah yang terjadi eh, di kasus yang awal tadi saya sampaikan di depan. Mungkin salah satu faktornya adalah inilah yang menyebabkan terjadinya angka stres akademis yang tinggi. Karena misalkan seorang Ibda Indarialis itu disuruh belajar dengan metodenya Laduni di scanner. Nah, ini tidak masuk teman-teman semuanya. Masuk bisa masuk, tapi seorang Ibda Idealis suruh belajar dengan metodenya seorang Laduni di scanner, ini membutuhkan effort yang lebih tinggi, membutuhkan kerja keras yang lebih lebih tinggi lagi gitu loh. Nah, nanti kalau kita sudah ketemu dan kita memadukan, oh ternyata kamu itu ibda integralis. Nah, cara belajar kamu itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan kamu bisa melakukan ini, dan lain sebagainya. Bagaimana cara melakukannya dan lain sebagainya. Itu teman-teman semuanya. Jadi ilman itu akan memberikan output pada kita, memberikan mapping pada kita gitu ya. Kamu itu harusnya begini-begini dan lain sebagainya. Oke, nah sekarang saya ingin simulasi pemetaan ilman ini. Jadi saya punya sebuah video yang bisa kita lihat bersama ya. Bagaimana cara melakukan pemetaannya gitu. Oke, Oke, dan jadi inilah langsung cara. saja dibuka link aplikasinya gitu. Nanti kita tinggal input nama di sini. Saya contohkan Abdillah Zamarul Fauzi gitu ya. Ini nama anak saya, teman-teman semuanya. Nah, saya input misalkan tanggal lahirnya 22 2018. Oke. Terus waktu lahirnya di jam 18.00. Oke. 18.00. 18.00 atau 18.10 menit. Nah, langsung kita masukkan vouchernya di sini di kolom voucher. Nah, setelah dimasukkan vouchernya, langsung klik analisa, nanti akan diproses. Nah, langsung selesai gitu teman-teman semuanya. Langsung bisa keluar hasil analisanya. Ya, jadi hasil analisanya adalah Natiki The Harmonizer. Masya Allah. Tinggal ini di download teman-teman semuanya. Kalau diklik download, lalu disimpan hasil downloadnya, disimpan, terus nanti keluar, kita bisa pelajari dari hasil ininya, dibuka berupa file PDF-nya, paruh PDF-nya gitu ya. Oke, cukup mudah, cukup simpel seperti itu saja teman-teman. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Oke, jadi simple ya teman-teman semuanya. Input data kronobiologi kelahiran dan waktu lahir gitu ya pada aplikasi Ilman ini, tanggal, jam lahir, menit lahir gitu. Terus nanti diklik mulai analisa gitu kan. Setelah itu
sistem Ilman atau algoritma Ilman akan menjalankan prosesnya gitu kan, memberikan output berupa analisa profil sakilah kita masing-masing gitu ya. Itu cukup mudah dan ini hasil salah satu contoh hasil yang kalau sudah di sini kan nanti ada pilihan download gitu ya. Nanti kalau sudah keluar hasil akan ada pilihan download dan di download hasilnya seperti ini teman-teman semuanya. Ada 3 lembar eh, yang diberikan oleh Ilman kepada kita semuanya. Di sini ada nama gitu ya. Terus ada tipe kita masing-masing. Terus di sini ada fitrah gitu ya, fitrahnya. Terus ada banyak sekali variabel yang di sini yang diberikan, termasuk karir yang strategis buat seorang, misalkan Amalin the Harmonizer ini, Amalin the Innovator ini apa gitu ya. Di sini dimasukkan karir yang strategisnya itu apa gitu. Dan di sini ada deskripsi sakilah, potensi sakilahnya itu apa, cara berpikirnya bagaimana, terus cara melakukannya apa dijelaskan di sini. Dan di bawahnya teman-teman semuanya di sini ada tabel lakukan dan hindari. Jadi di sini kalau seorang amali itu lakukan hal-hal ini A B C D E E F G H I J dan lain sebagainya ya. Dan hindari hal-hal yang seperti ini A B C D E F G begitu. Dan ada lagi di sini eh, cara belajar yang efektif itu seperti apa, cara komunikasi yang efektif itu seperti apa, terus ekosistemnya yang dia cocok untuk seorang amali the inovator ini, ekosistem yang seperti apa gitu ya. Nanti dijelaskan semuanya di sini. Dan nanti setelah mendapatkan eh, hasil ini, nanti akan ada penjelasan lebih lanjut gitu ya. Tidak hanya ini hanya hanya gambaran besarnya yang dicantumkan di sini gitu. Nah, terus di lembar ketiga di sini Bapak Ibu teman-teman semuanya, ada salam untuk seorang amali inovator gitu ya. Di sini diberikan teladan Rasulullah, kisah Rasulullah dari Sirah Nabawiyah. Kisah apa sih yang bisa eh, kita teladani dari Rasulullah untuk seorang amali the inovator ini gitu loh. Dan nanti kalau misalkan teman-teman semua hasilnya apa, atau siswa-siswa kita itu hasilnya apa, nanti di sini akan juga diberikan eh, teladan Rasulullah, teladan panutan kita semuanya yang berbeda-beda sesuai dengan tipenya mereka masing-masing gitu ya. Ada doa khusus nih ya, ada doa khusus yang disarankan oleh Ilman gitu ya, bagaimana doanya, apa yang harus didoakan untuk dirinya mereka sendiri gitu ya. Ini ada panduannya di sini. Terus ada lagi di sini adalah amalan pendukung gitu ya. Jadi ini adalah amalan yang bisa menguatkan potensi mereka, bisa menambah motivasi dia gitu ya, dan lain sebagainya. Terus di bawahnya terakhir di sini adalah apa namanya, kayak kalimat refleksi gitu ya, untuk perenungan bagi seorang amali dan lain sebagainya di sini. Oke, jadi Ilman akan memberikan output sedetail ini teman-teman semuanya, sehingga kita tidak terombang-ambing lagi dengan kehidupan teknologi atau mungkin kecanggihan teknologi di saat ini gitu ya. Atau hanya terombang-ambing dengan saran teman yang mungkin belum tentu itu tepat pada diri kita, diri siswa-siswa kita, pelajar kita di Indonesia saat ini gitu ya. Dan kalau sudah mempunyai pegangan ini, dia fokus dan bisa mengerjakan sesuai dengan sakilahnya masing-masing, insya Allah dia akan menjadi orang yang terbaik, menjadi khalifah fil art yang benar-benar presisi gitu ya, sesuai dengan desain ilahi gitu. Masya Allah. Oke, saya lanjutkan teman-teman semuanya. Eh, dan bagaimana, apa peran Ilman ini dalam mendukung lingkungan pendidikan gitu kan. Yang pertama jelas meningkatkan kualitas output lembaga atau sekolah atau pendidikan tersebut gitu ya. Untuk guru BK misalkan kerjanya lebih efektif karena mereka punya data basis data yang kuat dari masing-masing setiap siswa. Mungkin ada siswa yang bermasalah gitu ya, kita punya datanya,
data siswa tersebut, dia itu seperti apa dan bagaimana cara mengatasinya, dan lain sebagainya gitu ya. Terus yang jelas menambah nilai akreditasi ya, karena sekolah memiliki program pengembangan diri yang inovatif, yang keren lah, yang unik gitu ya, unik dan insya Allah dampaknya luar biasa gitu ya, bermanfaat untuk lembaga gitu. Dan untuk menunjang prestasi siswa-siswi kita semuanya atau santriwan santriwati kita semuanya teman-teman. Jadi siswa akan lebih mudah meraih prestasinya jika kita tepat menempatkan di bidang yang sesuai dengan fitrah sakilahnya mereka masing-masing. Gitu teman-teman semuanya. Insya Allah ini akan sangat membantu buat lembaga, sekolah ataupun bahkan buat wali murid gitu ya. Mereka jadi tahu oh bagaimana cara menangani ini gitu ya. Dan nanti ada tersendiri khusus panduan untuk parenting gitu ya. Ilman akan memberikan sebuah cara khusus tersendiri untuk parenting gitu ya, di bidang parenting gitu. Terus lanjut teman-teman semuanya, jadi nanti setiap anak kalau ikut setiap siswa gitu ya akan menerima buku panduan tentang dirinya gitu ya, berupa e-book atau mungkin nanti berupa buku fisik gitu yang bisa mereka dapatkan. Ya, nanti akan disiapkan dari Ilman, ini ada sebuah buku navigator sakilah gitu ya, untuk pegangan mereka santri-santri atau mungkin siswa-siswa di sekolah gitu. Mereka punya pegangan itu. Jadi kalau misalkan mereka sudah tahu tipenya apa, dia tahu punya manual book untuk dirinya sendiri gitu ya. Saya itu harusnya seperti ini dan lain sebagainya gitu. Dan setiap tenaga pengajar atau guru gitu ya, nanti ada panduan khusus namanya adalah navigator tarbiyah itu, bagaimana cara mendidik atau mengelola kelas dengan cara yang atau dengan menggunakan metode sakilah ini gitu ya, bagaimana penerapannya dan bagaimana cara mengaplikasikan di kelas dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu semuanya. Nah, sekarang saatnya saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu, yuk mari kita berkolaborasi dengan Ilman. Insya Allah Ilman siap membantu lembaga sekolah, eh, mungkin yayasan untuk menerapkan konsep Ilman ini untuk membantu menunjang keberhasilan kurikulum yang ada pada sekolah masing-masing gitu ya. Jadi Ilman ini tidak merubah kurikulum yang ada teman-teman. Jadi Ilman ini tidak akan merubah aturan yang ada, enggak teman-teman. Tapi justru Ilman ini adalah akan mendukung kurikulum supaya lebih berhasil dalam pencapaiannya gitu. Oke, begitu ya teman-teman semuanya. Dan sebagai penutup saya ingin menceritakan sebuah kisah gitu ya teman-teman semuanya. Alkisah ada seorang petani, Bapak Ibu semuanya, teman-teman. Petani ini sangat rajin, petani ini sangat giat gitu ya. Dia memiliki sebuah benih kurma terbaik di tangannya, memiliki bibit kurma terbaik di tangannya. Nah, benih ini ditanam oleh Pak Tani ini. Dia tanam di tanah yang sangat basah, di tengah hutan mungkin ya, dengan curah hujan yang cukup tinggi, dengan cuaca yang selalu mungkin mendung dan lain sebagainya. Terus dia tanam di situ. Dia menyirami, merawatnya setiap hari, memberi pupuk yang terbaik gitu ya. Dia jaga siang dan malam ketika ada rumput yang tumbuh di sekitarnya gitu ya, di sekelilingnya, dia cabuti, dia bersihkan supaya tidak mengganggu tanaman kurma ini, pohon kurma ini gitu Bapak Ibu semuanya. Pokoknya dia menjaga dengan baik, dengan giat, tanpa mengenal lelah gitu ya. Tapi apa yang terjadi teman-teman semuanya? Tahun demi tahun benih kurma itu justru malah membusuk dan mati gitu. Si petani ini merasa sedih, merasa gagal, dia merasa tidak bisa menjadi petani yang benar gitu ya. Dia merasa menjadi petani yang bodoh, kenapa tidak hanya menanam sebuah pohon kurma aja tidak bisa hidup, tidak bisa bertumbuh gitu. Nah, teman-teman semuanya, dari kisah ini bisa kita
ambil kesimpulan, ambil hikmahnya gitu ya. Kesalahannya itu sebenarnya bukan di cara kerja petani tersebut, teman-teman. Bukan bukan kerja kerasnya dia yang salah gitu. Jadi kesalahannya adalah dia itu tidak tahu bahwa benih kurma itu butuh terik matahari, butuh tanah yang gurun gitu ya, tanah gurun untuk bisa tumbuh menjadi pohon yang kokoh dan berbuah manis. Tapi dia sudah memaksakan benih gurun yang apa namanya? Dia itu sudah memaksakan atau salah menempatkan benih gurun untuk tumbuh di tengah-tengah rawa gitu ya. Jadi banyak dari kita, Bapak Ibu guru, teman-teman semuanya gitu ya. Ini merasa gagal seperti petani itu gitu ya. Saat ini kita lelah bekerja, kita sudah belajar banyak, terus tapi hasilnya yang kita dapatkan tidak sesuai dengan harapan yang kita usahakan gitu. Bahkan merasa gagal dalam menjalani kehidupannya gitu. Nah, kenapa ini sering terjadi teman-teman semuanya? Banyak di antara kita gitu ya, itu sedang memaksakan diri, memaksakan siswa-siswa kita, memaksakan anak-anak kita untuk tumbuh di musim dan tanah yang tidak atau bukan miliknya. Kita itu memaksakan menjadi seorang amali yang agresif, yang eh, mempunyai kekuatan fisik yang besar gitu ya. Padahal Allah itu mendesain kita, menciptakan kita itu dengan kelembutan yang ma'rufi itu. Atau mungkin kita memaksakan diri sebagai menjadi orang natiki yang kuat di dalam cara berpikirnya gitu ya, yang sistematis. Padahal padahal ruh kita atau mungkin kesadaran kita itu bergetar di frekuensi ibdai yang visioner begitu. Jadi ilman ini hadir untuk memberitahu kita semuanya benih apa yang sebenarnya kita genggam dan di musim apa seharusnya kita menanamnya. Jadi jangan biarkan benih yang kita miliki ini membusuk hanya karena kita tidak mengenali rencana atau mungkin sakilah yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita masing-masing gitu. Nah, saatnya kita menemukan sakilah kita masing-masing untuk merancang masa depan yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.